Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas, mungkin informasi ini pernah saya bahas sebelumnya, namun di sini ada yang masih mempertanyakan tentang hal ini. Ada beberapa banyak nih komentar-komentar yang masuk, "Bang, saya takut nih diancam sebar data oleh DC aplikasi pinjaman online. Apa sih tips-tipsnya untuk menghindari sebar data dari aplikasi pinjaman online?" Nah, di sini saya akan khusus buatkan lagi buat kalian yang mungkin sering atau masih bertanya-tanya tentang cara untuk menghindari sebar data dari aplikasi pinjaman online. Perlu kalian ketahui ya, tidak hanya aplikasi pinjaman online ilegal saja, aplikasi pinjaman online legal saja nih rawan sebar data. Namun sebar data di aplikasi pinjaman online legal itu hanya sebatas menghubungi nomor-nomor di luar kontak darurat ya, tidak sebarbar seperti aplikasi pinjaman online ilegal. Kalau untuk aplikasi pinjaman online ilegal, pasti mereka tuh akan mempermalukan kita ya, akan menyebarkan foto KTP kita melalui sosmed ataupun juga melalui Instagram. Nah, kalau untuk di pinjaman online legal mungkin hanya sebatas menghubungi nomor di luar kontak darurat saja, namun itu pasti akan merugikan kita ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, khususnya buat aplikasi pinjaman online legal, buat kalian yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal dan takut nomor-nomor yang ada di kontak kalian itu dihubungi oleh DC pinjaman online tersebut, di sini saya akan kasih tips buat kalian untuk menghindari hal tersebut. Lalu apa saja sih? Simak video ini sampai habis. Yang pertama, ketika kalian gagal bayar dan tidak sanggup lagi untuk membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online legal, yang perlu kalian hindari atau perlu kalian lakukan adalah menghapus aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, ketika kalian gagal bayar atau mungkin tidak sanggup lagi untuk membayar di suatu aplikasi pinjaman online legal maupun ilegal, alangkah baiknya kalian hapus aplikasi tersebut. Kalian jangan pernah membuka lagi aplikasi tersebut nih. Contoh, misalkan kalian nih 2 hari sebelum jatuh tempo nih sudah ada tanda-tanda bahwasanya kalian itu belum sanggup untuk membayar atau tidak siap untuk membayar, atau ada tanda-tanda kalian pasti akan mengalami yang namanya keterlambatan. Nah, alangkah baiknya sebelum jatuh tempo tersebut, aplikasi pinjaman online tersebut punya kalian itu kalian hapus saja ya. Karena kenapa? Untuk menghindari ketika kalian jatuh tempo, ada beberapa mungkin DC online dari aplikasi pinjaman online legal yang memang cukup gencar. Takutnya mereka tuh merubah akses izin aplikasi, yang mana nanti mereka akan bisa membaca kontak-kontak yang ada di ponsel kalian. Karena mereka merubah izin akses aplikasinya itu menjadi bisa akses kontak tersebut ya. Nah, jadi secara tidak langsung, secara otomatis ketika kalian membuka aplikasi tersebut, akses izin tersebut itu akan secara otomatis aktif ya, dan mereka akan mudahnya membaca atau melihat kontak-kontak yang ada di ponsel kalian. Jadi kalian wajib untuk menghapus aplikasi pinjaman online tersebut ketika kalian mengalami keterlambatan. Nah, yang selanjutnya adalah ganti kartu dan hapus email. Nah, ini adalah hal yang paling penting juga, kalian ganti kartu yang kalian daftarkan di aplikasi pinjaman online tersebut ya. Ini mungkin manfaatnya agar kalian terhindar dari yang namanya peneroran dan juga spam-spam telepon dari mereka. Kalian juga wajib untuk menghapus email yang kalian daftarkan di aplikasi pinjaman online tersebut ya, agar kalian itu tidak merasa panik dan ketakutan ketika ada ancaman-ancaman yang masuk dari DC pinjaman online tersebut. Nah, ketika kalian menghapus nomor atau mengganti nomor dan juga menghapus email yang kalian daftarkan di aplikasi pinjaman online tersebut, tentunya itu akan bermanfaat untuk kalian. Kalian tidak akan mendapatkan teroran ataupun juga penagihan-penagihan dari mereka ya. Jadi mereka itu tidak mempunyai akses untuk menghubungi kalian untuk meneror kalian. Jadi alangkah baiknya kalian ganti saja nomor dan juga hapus email kalian. Nah, yang selanjutnya adalah hal yang paling penting adalah kalian reset ponsel kalian ke setelan pabrik ya. Nah, kalian lakukan hal ini ketika 2 poin tadi itu sudah dilakukan oleh kalian. Cara yang terakhir itu harus reset ponsel kalian ke setelan pabrik ya. Kalau mungkin mau lebih update lagi, kalian bisa ganti handphone. Namun sebenarnya untuk mereset handphone kalian ke setelan pabrik saja itu juga sudah cukup sebenarnya ya, karena secara otomatis untuk setelan-setelan di ponsel kalian itu akan kembali seperti kalian pertama membeli HP tersebut ya. Dan tentunya juga untuk file-file ataupun juga sampah-sampah di aplikasi yang pernah kalian download itu juga pastinya akan hilang, dan itu 100% aman dan akan terhindar dari yang namanya peretasan oleh DC pinjaman online. Namun dalam catatan, ketika kalian ingin mereset ponsel kalian, tentunya kalian harus melakukan 2 poin yang tadi ya. Kalian menghapus aplikasinya dan kalian juga mengganti nomor serta email yang kalian daftarkan di aplikasi pinjaman online tersebut.
Karena percuma saja jikalau kalian mereset ponsel kalian sedangkan kalian masih menggunakan nomor dan juga email, bahkan aplikasinya kalian download lagi, itu percuma saja. Jadi alangkah baiknya kalian lakukan dulu 2 poin yang pertama tadi. Nah, setelah 2 poin yang tadi dilakukan oleh kalian, kalian bisa mereset ponsel kalian ke setelan pabrik. Dijamin untuk CDC pinjaman online tersebut itu tidak akan punya akses lagi untuk menghubungi kalian ataupun ingin melakukan penagihan ke kontak-kontak yang ada di ponsel kalian. Nah guys, 3 cara simpel ini bisa menghindari penyebaran data oleh DC pinjaman online. Bahkan ini bisa juga menghindari peretasan oleh DC pinjaman online, yang mana mereka itu takutnya bisa mengakses kontak-kontak yang ada di ponsel kalian. Buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal maupun ilegal, dan kalian memang belum siap untuk membayar dan sudah tidak sanggup membayar, kalian wajib lakukan hal-hal ini ya, agar kalian terhindar dari yang namanya penyebaran data ataupun juga penagihan melalui nomor di luar kontak darurat. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.